Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Tadis Matematika 5A akan mempresentasikan review jurnal nasional dan internasional. Nah, untuk review jurnal internasional, kami mengambil dari salah satu situs web. Untuk alamat URL-nya bisa dilihat pada layar dan diakses pada tanggal 12 September 2021. Nah, untuk judulnya yaitu Learning Mathematics with Understanding, a Critical Consideration of the Learning Principle in the Principles and Standards for School Mathematics. Nah, jurnal ini itu berasal dari jurnal The Montana Mathematics Enthusiast. Untuk volume halamannya itu volumenya 4, nomor 1 pada bulan Februari tahun 2007. Untuk penulisnya yaitu Andreas J. Stylianides dan Gabriel J. Stylianides. Untuk ISSN-nya yaitu 1551 sampai 3440. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini yaitu bahwa belajar matematika dengan pemahaman adalah tujuan instruksional yang penting untuk semua siswa. Nah, bentuk praktik matematika di kelas yang mendorong pembelajaran yang bermakna. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mempertimbangkan secara kritis visi berbasis penelitian tentang pembelajaran bermakna dalam matematika sekolah yang dijabarkan dalam prinsip pembelajaran atau learning principle atau yang disingkat dengan LV. Nah, untuk permasalahannya yaitu prinsip pembelajaran atau learning principle atau yang disingkat dengan LV perlu ditingkatkan dan pengembangan kerangka kurikulum dari berbagai isu yang berkaitan dengan mensosialisasikan pembelajaran yang bermakna di sekolah. Nah, untuk sampel penelitiannya yaitu diambil dari kerangka kurikulum, pengetahuan guru, pemahaman siswa, serta pedagogik. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian survei literatur tentang pembelajaran matematika dengan pemahaman. Nah, hasil dari penelitian yaitu yang pertama, bahwa belajar matematika dengan pemahaman dapat disosialisasikan melalui keterlibatan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan penalaran dan pembuktian matematis, mengeksplorasi pola, membuat, menguji, dan mengevaluasi dugaan, dan mengembangkan argumen yang masuk akal secara matematis terhadap pernyataan matematika. Nah, yang kedua, yaitu salah satu cara yang menjanjikan untuk mendapatkan pengaruh dalam membantu siswa belajar matematika, yaitu membekali guru dengan materi kurikulum, yaitu buku pelajaran siswa dan edisi guru, serta menyediakan bimbingan yang diperlukan oleh siswa. Tetapi, desain materi kurikulum yang dapat digunakan oleh guru untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran yang bermakna adalah usaha yang kompleks, dan karenanya bimbingan kurikulum itu kerangka kerja seperti standar NCTM dan dapat menawarkan kepada pengembang kurikulum tentang masalah tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu hasil penelitiannya, prinsip pembelajaran atau learning principle atau LV merupakan suatu upaya sebagai pengembang kurikulum yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belajar matematika siswa. Nah, adapun yang keempat itu rekomendasi untuk meningkatkan prinsip pembelajaran atau learning principle, yaitu yang pertama, LV tidak membahas gagasan penting yang dianggap sebagai hasil belajar yang diinginkan, misalnya pengembangan pemahaman atau pendekatan prosedural, menentukan nilai relatif dari metode instruksional. Nah, yang kedua, yaitu LV memperoleh gagasan dengan baik bahwa pengetahuan mendasar secara konseptual lebih mungkin untuk ditransfer ke situasi masalah baru. Nah, tidak mempertimbangkan situasi di mana transfer tidak terjadi. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mempertimbangkan karakter pembelajaran yang terletak. Nah, untuk yang ketiga, yaitu LP tidak membahas kemungkinan pengetahuan dan pengalaman siswa sebelumnya yang menjadi beban dalam pembelajaran matematika mereka di masa depan, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman sebelumnya itu selalu mempengaruhi pada pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk yang keempat, yaitu meskipun LP menganggap pembelajaran matematika baik di level individu dan kelompok sosial, tampaknya mengabaikan peranan penting budaya konteks saat pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini menekankan pentingnya pedagogik yang relevan secara budaya untuk menumbuhkan pembelajaran dengan pemahaman di lingkungan kelas dengan populasi siswa yang beragam.
Nah, adapun kekuatan penelitian dan kelemahan dari penelitian. Nah, untuk kekuatan penelitian, yang pertama penelitian ini dapat menjabarkan terkait pentingnya belajar matematika dengan pemahaman. Nah, dalam penelitian dijelaskan bahwa menghafal fakta atau prosedur tanpa pemahaman sering menghasilkan pembelajaran yang rapuh. Nah, pernyataan ini itu sesuai dengan penelitian yang telah menunjukkan kebenaran hal tersebut. Nah, untuk yang kedua, yaitu berbagai argumen yang dijelaskan di penelitian disertai dengan sumber atau literatur yang telah teruji. Nah, sedangkan untuk kelemahan dari penelitian ini itu tidak dilakukan secara langsung. Nah, hanya berdasarkan pada beberapa literatur saja. Nah, diharapkan para peneliti lainnya itu agar bisa menjelaskannya dengan spesifik agar lebih mudah dipahami. Baik, saya Sri Mulyani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan review jurnal nasional, salah satu jurnal nasional pendidikan matematika. Di sini kami mengambil judul pengembangan literasi matematika sekolah dalam perspektif multiple intelligences. Nah, sebelumnya multiple intelligences itu apa sih? Nah, multiple intelligences adalah teori yang digagas oleh Gardner bahwa terdapat 8 macam kecerdasan. Nah, 8 macam kecerdasannya itu, yang pertama itu kecerdasan linguistik, kedua kecerdasan matematik, ketiga kecerdasan musikal, keempat kecerdasan spasial, kelima kecerdasan kinestetik, keenam kecerdasan interpersonal, ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan kedelapan kecerdasan naturalis. Nah, dari 8 kecerdasan itu sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa setiap siswa itu memiliki tingkat kecerdasan yang beragam. Tujuan dari teori ini adalah untuk mentransformasikan sekolah agar kelak sekolah dapat mengakomodasi setiap siswanya itu dengan berbagai macam kecerdasan yang dimiliki. Nah, untuk nama jurnalnya sendiri adalah EduScience. Untuk volume halamannya, volume 4 nomor 2 halaman 136 sampai 150. Untuk tahunnya adalah 2016. Untuk nama penulisnya Abdul Halim Fathani. Untuk nomor ISSN-nya 2338-4387. Nah, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Yang melatar belakanginya adalah pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib siswa sekolah pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Evaluasi pembelajaran matematika di sekolah pada tingkat nasional dilakukan berdasarkan standar ujian nasional atau yang sering disebut UN. Sedangkan pada tingkat internasional sendiri, terdapat 2 standar dalam menilai kemampuan matematika dan sains siswa, yaitu TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study, dan PISA atau Program for International Student Assessment. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian kemampuan literasi matematika siswa dengan rentang usia 15 tahun sampai 15 tahun 11 bulan, serta meningkatkan kemampuannya sesuai teori multiple intelligence tadi. Nah, permasalahan dari penelitian ini tuh apa sih? Permasalahannya adalah tuntutan kemampuan siswa dalam matematika tidak sekadar memiliki kemampuan berhitung saja, akan tetapi kemampuan bernalar yang logis dan kritis dalam pemecahan masalah. Untuk subjek penelitiannya menggunakan 236 sekolah di seluruh Indonesia dengan rentang usia pelajar antara 15 tahun sampai 15 tahun 11 bulan. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri adalah menggunakan metode penelitian survei, dilakukan 3 tahun sekali oleh Program for International Student Assessment atau yang sering disebut PISA. Nah, hasil dari penelitian sendiri adalah hasil studi PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2015 menunjukkan bahwa literasi matematika siswa di Indonesia berdasarkan studi internasional masih belum memuaskan, sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan literasi matematika dengan mempertahankan kecenderungan kecerdasan yang dimiliki setiap siswanya. Nah, untuk meningkatkannya sendiri dengan menerapkan teori multiple intelligence tadi, yang mana dalam teori ini memperhatikan 8 variasi pengembangan dengan kecerdasan siswa yang beragam.
Nah, selanjutnya, kekuatan penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan pandangan dan sistem yang baru dalam dunia pendidikan. Di samping itu, penelitian ini dapat menjawab masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dengan mengaitkannya secara langsung pada kondisi nyata, misalnya beragamnya variasi siswa di setiap sekolah. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu akan menguntungkan sebagian besar sekolah-sekolah favorit yang notabene-nya berdomisili di pusat kota atau wilayah strategis yang akan mendapatkan input yang bagus-bagus. Untuk kelemahan dari penelitian ini adalah dalam jurnal tidak dijelaskan bagaimana penerapannya secara langsung atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana nantinya akan menjadi solusi dalam penerapan teori multiple intelligences itu sendiri. Masih banyaknya mengandung asumsi dan teori-teori untuk butir soal dalam pengujian saat penelitian itu ada beberapa menggunakan konteks asing yang sebagian besar belum dikenal siswa Indonesia, terutama di pelosok daerah. Misalnya penggunaan stimulus mengenai skateboard, sistem telepon di hotel, dan kartu elektronik. Cukup sekian hasil review dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.